Hai adik-adik, kembali lagi di ibadah online. Sebelumnya, yuk kita simak dan kita ikuti aturan-aturan untuk mengikuti ibadah online. Shalom adik-adik, apa kabar nih? Wah, Tante seneng loh ketemu kalian semua walaupun melalui online ya. Adik-adik udah siap semua untuk sekolah minggu? Oke, tapi sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdiam diri dulu, kita tutup mata, kita lipat tangan ya. Kita mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini Tuhan, kami mau pakai tangan, mulut, dan kaki kami untuk memuji Engkau. Biarlah semua yang kami lakukan itu boleh menyenangkan hati Engkau. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kakak mau ngajakin kalian semua untuk pergi ke suatu tempat yang sangat tinggi. Adik-adik tahu apa coba? Gunung ya. Nah, kita mau naik gunung bersama-sama ya. Ayo, semua siapa pakai topi dulu biar jangan kepanasan ya. Ayo, kalau naik gunung itu dari yang bawah dulu ya. Kita pendek tuh. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang, buat membentang. Yesus besertaku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, turun, turun,
Oke, ikutin kakak ya. Ayo. Semuanya senyum ya kalau suka kita ya. Oke. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku kini padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Yesus sumber semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Ikuti semuanya ya, semuanya nyanyi ya. Yuk, kita tutup matanya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
boleh memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap hari Tuhan pujian atas Engkau boleh kami keluarkan dari mulut kami Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau urapi kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kau pimpin kami Tuhan. Kalau kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, biar kami boleh dibukakan hati kami Tuhan, untuk kami mengerti apa kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami menjauhkan hal-hal yang Kau tidak suka Tuhan, tapi biarlah kami selalu melakukan apa yang Kau suka Tuhan kami lakukan. Mari Tuhan pimpin kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami juga siap untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semua sehat kan? Puji Tuhan ya. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Duduk dengan baik ya. Pada suatu hari ada seorang anak tiba-tiba bilang kepada ibunya, "Aduh, ibu sakit perutku. Aduh, bu." "Kenapa nak?" "Sakit perut aku, bu." Ibunya bilang, "Ya sudah, kalau sakit perut tidak ke sekolah, kamu tidur saja." Nah, adik-adik, apakah benar dia sakit perut? Namanya dia adalah Budi. Ya, ternyata Budi itu tidak sakit perut adik-adik. Mengapa? Dia menghindari bahwa hari itu ada ulangan matematika. Dia tidak mau ulangan karena tidak belajar. Dia pergunakan waktunya untuk belajar dengan bermain, sehingga dia tidak ke sekolah dengan berbohong. Ya, nah adik, ternyata di sekolah ibu guru bilang, "Hari ini anak-anak tidak jadi ulangan ya. Kita akan terangkan kembali supaya kalian lebih mengerti." Ya, akhirnya keesokan harinya Budi masuk sekolah. Dia berpikir bahwa dia tidak ikut ulangan dengan senang hati. Ternyata dia terkejut bahwa hari itu dia harus ulangan. Adik-adik, Budi menyesal ya. Dia tidak bisa ulangan dan tidak bisa mengerjakan satu soal pun karena dia tidak belajar. Ya, yang rugi siapa adik-adik? Budi ya. Dia mengerti sekarang bahwa dia menyesal sudah berbohong. Berbohong kepada siapa? Kepada ibunya, ya, pada diri sendiri yang rugi. Ya, adik-adik, siapa di sini yang suka berbohong? Ada yang suka berbohong? Ya, kita tidak boleh berbohong ya. Berbohong itu kita dosa ya kepada Allah. Allah tidak suka anaknya berbohong. Allah ingin kita berkata jujur, berkata benar ya. Nah, Budi sudah berbohong dan merugikan diri sendiri. Nah, adik-adik, sekarang kakak tanya, siapa di sini yang tahu? Di Alkitab ditulis Bapak orang percaya. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Iya betul, Bapak Abraham ya. Bapak Abraham di Alkitab ditulis dia adalah Bapak orang percaya. Dia akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang banyak, keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Ya. Nah, Bapak Abraham mempunyai seorang anak yang waktu itu akan dipersembahkan di atas gunung. Siapa namanya? Iya, betul. Pinter kalian ya. Namanya Ishak ya. Ishak akan dipersembahkan di atas gunung, tetapi Tuhan menyediakan. Nah, Allah berkata kepada Abraham bahwa dia akan memberkati semua keturunannya. Berarti Ishak juga adalah keturunannya ya. Ishak semakin dewasa, lalu dia berumah tangga, mempunyai seorang istri. Siapa namanya? Ya, Ribkah ya. Ishak menikah dengan Ribkah. Ya, tahun berganti tahun dia
merindukan seorang anak adik-adik. Ya, tetapi Allah belum memberi. Tapi Ishak dia dengan setia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Setiap tahun dia menunggu, belum ada, ya belum dikasih, belum dijawab. Terus dia menantikan dengan setia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya pada tahun ke-20 Ribka mengandung. Ya adik-adik ya, Ribka mengandung. Ternyata Allah memberikan di dalam kandungan Ribka itu 2 orang anak. Anaknya kembar ya, seperti kakak dulu juga mempunyai anak kembar ya. Nah adik-adik setelah Ribka mengandung, lalu Ribka bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan bilang ya bahwa anak yang dalam kandungan itu adalah 2 anak yang akan menjadi bangsa yang besar ya. Akhirnya tiba melahirkan, lalu yang pertama lahir seorang bayi laki-laki ya, kulitnya kemerahan ya dan berbulu adik-adik ya. Lalu diberi nama Esau ya. Esau karena dia berbulu ya, kan kulitnya kemerahan. Lalu yang kedua lahir lagi laki-laki lagi ya. Adik-adik, ternyata yang kedua lahir dia memegang tumit kakaknya ya, memegang tumit kakaknya dan diberi nama Yakub ya. Nah artinya penipu ya, dia menipu. Nah lahirlah dengan selamat semua, dan anak-anak ini dia bertumbuh dengan baik ya. Dia setiap hari dia bermain-main dan semakin hari semakin besar adik-adik. Lalu sudah menjadi besar dan dewasa. Ternyata Esau itu dia seorang yang senang berburu adik-adik ya. Dia berburu ke hutan mencari binatang yang bisa dimasak adik-adik ya. Kalau sudah mendapatkan hasil buruannya, dia masak dengan masakan yang enak, lalu dihidangkan kepada ayahnya. Siapa tadi ayahnya? Iya, Bapak Ishak ya. Bapak Ishak sangat senang sekali makan makanan hidangan yang dimasak oleh Esau, sehingga Bapak Ishak lebih sayang sama Esau ya adik-adik ya. Lalu yang adiknya siapa namanya tadi? Yakub. Yakub apa pekerjaannya? Yakub dia senang membantu pekerjaan di dalam kemah, membantu ibunya adik-adik ya. Nah Yakub dan Esau dia bertumbuh dengan dewasa. Dia sudah mempunyai pekerjaan masing-masing. Pada suatu hari Yakub dia sedang menyendiri ya. Dia berpikir, dia mengingat-ingat cerita Bapak Abraham kakeknya. Waktu itu dia ingat ya bahwa Bapak Abraham, dia berkata bahwa Bapak Abraham itu diberkati oleh Allah dengan berkat yang banyak, dengan keturunannya ya. Bapaknya Bapak Ishak juga diberkati. Nanti setelah dari Bapak Ishak, kepada siapa lagi ya warisan, ahli waris keturunannya itu ya. Nah ternyata Yakub ini memikirkan jangka panjang. Jangan-jangan Yakub berpikir nanti berkatnya diberikan kepada Esau, karena ayahnya ini Ishak ini dia lebih sayang kepada Esau adik-adik ya. Nah lalu Bapak Ishak ini dia suatu hari berkata kepada Esau, "Anakku Esau, kemarilah." Ya, kemarilah. "Iya Bapak." "Apa?" katanya. Ada yang aku akan katakan," kata Bapak Ishak ini. "Aku sudah menjadi tua dan aku tidak tahu hari kematianku kapan ya. Sebab itu sebelum aku mati, pergilah kau bawa senjatamu, berburulah, bawalah hasil buruan itu dan masaklah untuk aku, maka aku akan memberkati engkau." Ya, adik-adik mau dengar cerita selanjutnya? Ya, coba sebentar perhatikan video yang akan diputar ya.
Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya, dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya, dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa.
Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Nah, adik-adik, setelah tadi kita menyaksikan video, bagaimana menurut adik-adik? Apakah Ribka dengan Yakub menunggu waktunya Tuhan? Ya, mereka tidak rela kalau Bapak Ishak memberkati Esau, sehingga dia mempergunakan cara dengan menipu ayahnya. Ya. Nah, ternyata adik-adik, Tuhan mempunyai rencana untuk memberkati Yakub dengan cara Yakub tidak menipu, ya. Allah mempunyai rencana untuk memberkati Yakub juga, tapi dengan cara tidak menipu, ya adik-adik. Nah, itu berlaku juga buat kita, ya. Allah mau memberkati kita kalau kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Nah, adik-adik pernah berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan? Rasanya lama, ya. Kita kadang-kadang menunggu tidak dijawab sama Tuhan. Padahal Tuhan sedang menunggu kita. Apakah kita setia, kita tekun berdoa seperti Bapak Ishak waktu dia merindukan seorang anak? Dia berdoa dengan tekun berapa lama adik-adik? Sampai 20 tahun, ya. Dia tetap menunggu dengan sabar. Begitu juga Tuhan ingin kita semua sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan mengetahui dengan pasti waktunya itu yang terbaik buat kita, ya. Kita belajar berkata jujur, berkata benar kepada siapapun, ya. Karena adik-adik tahu kalau bapak pendusta itu siapa? Iblis, ya. Kita tidak mau mengikuti iblis, ya. Tapi kita mau mengikuti apa kata Tuhan, ya. Nah, adik-adik, super ayat hari ini kakak ambil dari Yesaya 30 ayat 18b, ya. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ulangi ya adik-adik sekali lagi. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ya. Nah, lalu password minggu ini adalah buanglah dusta dan berkatalah benar. Ya, sekali lagi, buanglah dusta dan berkatalah benar. Nanti adik-adik segera laporkan kepada bunda kalian masing-masing untuk mendapatkan aktivitas, ya. Nah, kita sama-sama akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan sangat baik sehingga Engkau mengingatkan kami untuk kami selalu berkata benar, berkata jujur kepada siapapun. Kami harus menantikan Tuhan dengan sabar, menunggu waktunya Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang adil,
yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami semua. Ingatkan selalu Tuhan untuk kami selalu mentaati, menuruti firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, jadi ibadah kita hari ini sudah selesai, ya. Tetap kita harus menjaga kesehatan kita setiap hari. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Ya. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, I worship you, I worship you. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Turning lives around, I worship you, I worship you. You are here, mending every heart, I worship you.